kita akan berbicara tentang teknologi sedekah, zakat, infak, dan wakaf. Banyak orang yang berbicara bahwa sedekah ini hanyalah syariat. Sedekah ini syariat, betul, sedekah syariat. Tapi di balik syariat, Allah tidak hanya memerintahkan syariat hanya untuk dipraktekkan, tapi syariat ini mempunyai sebuah teknologi yang luar biasa. Ada struktur, ada pola yang dikerjakan yang mana semua permasalahan yang hari ini kita hadapi bisa jadi hilang, bisa jadi selesai dengan teknologi yang diterapkan. Atau bisa jadi kenapa hari ini kita punya masalah PHK, masalah penyakit, hutang keluarga, penyakit yang tak kunjung sembuh, hutang. Kalau tadi kata atau kata saudara MC bilangnya amanah ya kan bahasanya teman-teman. Ada yang bilang keluarga. Kenapa amanahnya tak kunjung lunas? Kenapa keluarganya tak kunjung harmonis? Bisa jadi belum menggunakan teknologi sedekah ini. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, sering disampaikan, Ustadz, apa bedanya sedekah, infak, wakaf, zakat? Bagaimana cara membedakannya? Nah, membedakan zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu bisa dibedakan dari sebuah kata kunci. Sedekah ini adalah bentuk umum dari berkebuatan baik. Maka Rasulullah pernah bersabda, la tahkironna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah pernah engkau menghinakan kebaikan yang sedikit, ya. Karena walaupun hanya tersenyum hanya menunjukkan wajah yang berseri kepada saudaramu, hanya tersenyum itu sudah masuk kebaikan. Dan di hadis yang lain Rasulullah bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Maka segala kebaikan yang kita kerjakan hari ini, apapun bentuknya, walaupun hanya senyuman, itu termasuk ke dalam sedekah. Jadi ketika dibilangin sedekah, sodakotun, itu adalah bentuk umum dari kebaikan yang kita kerjakan. Nah, jadi kebaikan ini bentuknya apa saja Ustadz? Kebaikan ini, sedekah ini bentuknya bisa tiga. H, T, D. Harta, tenaga, dan doa. Ketika punya harta, sisihkan hartanya. Belum punya harta, pakai tenaganya. Aku bantu beres-beres, aku bantu masak, aku bantu apa segala macam. Masih belum sanggup, berarti bisa mendoakan dengan kebaikan. HTD ini adalah cara kita menunjukkan bahwa kita bersedekah, ya. Dengan apa? Dengan segala kebaikan yang bisa kita kerjakan. Jadi tidak ada alasan satu hari tanpa sedekah. Kita harus selalu melaksanakan sedekah, ya. Nah, selanjutnya yang selanjutnya infak. Apa itu infak? Infak ini adalah kebaikan yang realisasinya harus berbentuk materi. Bisa uang, bisa makanan, bisa pakaian, bisa barang-barang yang lain. Dia ada materinya. Ustaz, saya mau infak. Infak apa? Infak saya senyuman. Oh, itu sedekah, bukan infak. Infak ini harus real, harus ada barangnya, ada materinya. Maka dia disebut infak. Nah, apa bedanya dengan zakat? Zakat ini adalah sedekah yang wajib dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Siapa yang dibebani infak, siapa yang dibebani zakat, dan siapa yang berhak menerima zakat. Ini strict. Ada rules-nya, ada rule of the game-nya. Nggak bisa main-main gitu aja. Infak dan zakat ini berlaku dengan syarat dan ketentuan. Sedangkan wakaf, ini adalah sedekah dalam bentuk aset yang terus berkepanjangan. Jadi kalau infak diberikan materinya dan langsung habis, kalau wakaf diberikan materinya dan tak boleh habis. Dia akan terus berkepanjangan digunakan. Nah, di sini Bapak-Bapak sekalian, kita bisa mengerti bahwa sedekah itu adalah bentuk umum dari kebaikan yang kita kerjakan dan dibagi menjadi tiga hal. Infak, zakat, dan wakaf. Infak adalah materi, kebaikan yang kita berikan dalam bentuk materi. Zakat adalah kebaikan dalam bentuk kewajiban yang memang ada syarat dan ketentuannya. Sedangkan wakaf yang terakhir adalah sebentuk sedekah yang abadi dalam bentuk aset yang tak boleh dihabiskan. Nah, kita sekarang coba pecah satu persatu. Kenapa saya bilang infak, zakat, dan wakaf atau sedekah ini adalah sebuah teknologi? Kita bahas. Kita bilang infak ini adalah depositonya Allah. Kenapa demikian? Bapak Ibu sekalian yang dihormati Allah, banyak pertanyaan sama saya. Pak Ustadz, boleh nggak ya kita berzakat dan membayarkan zakat kepada keluarga kita yang tidak mampu? Boleh nggak kita bayar zakat kepada orang tua kita yang mustahik, katanya. Nah, pertanyaannya ini sudah pernah juga ditanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah tanya, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu tentang bagaimana mereka menafkahkan hartanya, kepada siapa mereka berinfak. Maka Rasulullah menjawab, Allah perintahkan untuk menjawab, kul ma anfaqtum
min khairin falil walidaini wal aqrabin. Maka jawablah, harta-harta yang kamu nafkahkan secara baik hendaklah diberikan kepada walidain, ibu bapamu, akrobin, kerabat terdekatmu, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa ibnu sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka Allah Maha mengetahui. Dari sini kita mengetahui bahwa nafkah atau infak yang kita berikan, ya, infak yang kita berikan itu spesifik. Allah sampaikan infak itu objeknya ada 5. Yang pertama orang tua. Nah, abang kakak ya bunda, hari ini banyak dari kita yang menganggap orang tua itu tidak harus dikirimi uang, orang tua tidak harus diberikan nafkah, orang tua tidak harus diberikan eh, banyak hal ya, atau bahkan memberi orang tua mungkin setahun sekali. Padahal Allah perintahkan menafkahkan atau menginfakkan. Infak dan nafkah itu satu kata artinya awalnya, sama-sama materi. Ya, nah objek utama dari infak itu orang tua. Nanti ada pertanyaan lagi, Ustadz, kalau suami menafkahi istri dan keluarga di mana? Itu di An-Nisa ayat 47. Itu aula minhu, lebih utama. Jadi keluarga utama dan orang tua itu termasuk ke dalam golongan objek nafkah. Nah, orang tua ini di 215 Al-Baqarah dimasukkan nomor pertama. Terus yang kedua adalah kerabat. Adik, kakak, paman, bibi, keponakan, sepupu. Ini termasuk kerabat yang harus kita santuni dan harus kita siapkan infaknya. Selanjutnya anak yatim, selanjutnya orang miskin, dan selanjutnya ibnu sabil. Objek infak yang Allah siapkan ini adalah objek fokus utama teman-teman sekalian yang bisa dikeluarkan jangan sampai menunggu zakat. Jangan sampai menunggu haul dan nisab. Nanti kita akan bahas bagaimana konsepsi zakat, tapi sebelumnya di infak ini adalah ketika teman-teman punya penghasilan hari ini, ketika ayah, kakak, abang, bunda punya penghasilan tetap hari ini, maka yang harus difokuskan adalah kelima hal ini. Setelah itu orang tua, bagaimana kerabat, adik, kakak, ponakan dan sepupu, bagaimana anak yatim di sekitar kita, orang miskin apa ada atau tidak, dan ibnu sabil. Ibnu sabil ini orang yang kehabisan ongkos dalam perjalanan. Ketika sudah terpenuhi, tercover, maka disinilah pembagian uang yang Allah titipkan. Pembagian rezeki per bulan yang Allah titipkan, maka teman-teman harus bisa membaginya. Kenapa harus seperti itu? Karena sejatinya pembagian infak yang kita berikan, objeknya yang tepat dan tempatnya yang tepat, itu akan menjadikan sebuah hal yang menarik, di mana teknologi yang Allah sampaikan di-trigger dengan baik. Ini di Al-Baqarah 261. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan benih yang menumbuhkan 7 bulir. Satu benih nanti akan menumbuhkan 7 bulir. Dan dia di tiap 7 bulir tadi ada 100 biji. Dari 1 biji, Allah akan melipat gandakannya dengan rumusan 1 dikali 7 dikali 100. Maka ketika kita melihat konsep rumusnya ini yang menghitung bukan kita, yang menghitung Allah, yang berjanji juga Allah, maka Allah bilang satu hal yang kamu infakkan, satu hal yang kamu berikan kebaikannya di jalan Allah, maka Allah akan tumbuhkan 7 bulir, 7 buah, ya, dan dari 7 bulir dan tiap bulirnya mengandung 100 biji. Maka satu yang diberikan 700 yang Allah ganti. Abang kakak ayah bunda, sekarang coba cek bank mana yang bisa memberikan deposito 700 kali lipat seperti Allah siap memberikan. Nabung di sini mendapatkan bunga sekian persen, riba, contoh gitu ya. Atau nabunglah di sini, nanti kami akan bagi hasil kalau yang syariah gitu. Paling 2%, 5%, 7% dah mentok. Ada nggak deposito yang siap mengganti 700 kali lipat? Jawabannya tidak ada. Maka teknologi yang pertama kita sebut dengan depositonya Allah, yaitu infak. Jadi infak itu bukan memberi, infak itu nabung. Jadi kalau ibu-ibu nih yang datang pakai baju putih pengen umroh, pengen haji, maka hal yang utama yang disiapkan untuk berangkat bukan hanya melunasi tabungan hajinya, tapi menabung kebaikan. Tiap kali ada orang yang mau berangkat umroh dan haji. Wah, si Fulan berangkat haji, si Fulan berangkat umroh. Maka yang harus kita kerjakan, kalau si Fulan berangkat haji, kita nyiapkan kebaikannya. Ibu tetangga berangkat haji. Selanjutnya,
Apa yang harus saya siapin? Ibu udah punya payung belum? Ibu udah punya tempat minum belum? Ibu udah punya sendal belum? Ibu udah punya sejadah belum? Kenapa kita sibuk menyiapkan? Itulah tabungan kita. Suatu saat nanti Allah akan ganti dengan hal yang jauh lebih baik buat kita. Kenapa? Karena kita paham kebaikan yang kita tanam akan berbuah jauh lebih manis. Sekarang bilangnya pengen umroh Ustadz, pengen umroh. Sok sekarang yang belum punya paspor siapa? Nah, kata Allah, ngomong aja pengen umroh paspor aja nggak punya katanya. Bikin paspor Bu. Kalau ibu pengen umroh, beli apa baju ihram ya. Ibu punten nih saya kan lagi ngomong umroh. Saya tuh di kantor, ini saya di kantor. Saya punya baju ihram. Dan kalau saya ngisi manasik umroh, saya pasti pakai baju ihram. Dan kalau saya lagi kangen Baitullah, saya sholat tahajudnya pakai baju ihram. Kenapa? Karena itu yang bisa mendatangkan pertolongan Allah ketika kita benar sungguh-sungguh. Ketika ada orang berangkat, apa yang kurang? Sendal punya apa enggak segala macam kita kasih. Bukan untuk mencari muka di hadapan manusia, tapi kita bilang sama Allah, ya Allah ini deposito yang saya sampaikan. Karena berangkat ke Baitullah itu bukan urusan harta. Berangkat ke Baitullah urusannya iman. Baitullah tuh dekat bagi orang yang beriman. Tapi Baitullah tuh jauh bagi orang yang punya iman. Ada kok orang yang punya harta miliaran tapi nggak ada, nggak kepengen ke Baitullah. Ada. Tapi ada orang yang nggak punya duit tiba-tiba berangkat gratis. Masya Allah tiap tahun bisa berangkat. Ada. Nah gimana caranya? Mantaskan di hadapan Allah, buktikan berinvestasilah dengan kebaikan. Jadi ibu, bang, abang, kakak, ayah, bunda hari ini ketika pengen betul-betul berangkat ke Baitullah, tunjukkan buktinya. Bikin paspornya. Kalau dulu ada suntik meningitis, sekarang udah nggak ada kan? Kalau mau daftar langsung daftar. Ustadz, saya daftar. DP 500.000. Kapan sisanya? Allah yang lunasin. Sambil ikhtiar. Tapi ada keyakinan dulu, prasangka baik sama Allah bahwa kita bisa berangkat. Ya, haji pun demikian. Ustadz, saya pengen haji tapi sudah tua. Lah, kenapa kita membatalkan doa kita sendiri? Ya kan? Nabi Zakaria pernah berdoa, ya Allah, saya pengen punya anak tapi saya tuh udah tua. Istri saya mandul. Langsung Allah bilang apa? Ente kayak minta bukan sama Allah aja, baru dikasih hamil istrinya. Ya kan? Nah, artinya apa? Artinya kita pun harus sadar bahwa kita hari ini ada dalam sebuah konsep yang betul-betul mempertaruhkan tos-tosan sama Allah. Ustadz, saya mah udah nggak bisa, Ustadz, nggak bisa umroh, saya mah janda. Lah siapa yang bilang janda nggak boleh umroh, Bu? Ustadz, saya udah tua, saya nggak boleh haji. Kata siapa? Nggak gitu. Prasangka sama Allah. Jangan batalkan doa yang kita sampaikan. Ya Allah, lunaskanlah hutangku. Tapi nggak bisa, saya kan nggak punya penghasilan tetap. Ya Allah, Allah tuh maha kaya. Terlalu mudah bagi Allah. Kita punya Allah yang maha besar. Kenapa kita takut dengan masalah yang kita hadapi? Tiap takbiratul ihram Allahu Akbar, tapi ketika kita memikirkan masalah, kita ketakutan. Allah maha besar. Nah, di sini pemahaman pertama, infak adalah teknologi yang utama bernama depositonya Allah. Semakin banyak kita menabung, Bu, semakin banyak Allah gantikan di waktu terbaik menurut Allah. Ibu berinvestasi, nanti Allah ganti BTW. Bentuknya, tempatnya, waktunya. Suka-suka Allah. Ibu sekarang ngasih makan orang terus. Nanti anak ibu kos-kosan di luar nggak pernah kelaparan. Ibu jagain anak orang sekarang, misalkan jadi guru yang baik. Anak ibu nanti punya guru, dosen pembimbing baik. Kan itu Allah mengabulkan dengan banyak cara. BTW, bentuk, bentuk, terus apa lagi? Tempat sama waktu, suka-suka Allah. Kapan dibalasnya? Makanya orang yang gemar berinfak, orang yang gemar ngasih deposito sama Allah, hidupnya pas-pasan. Pas mau berangkat umroh bintang 5. Pas mau haji furoda. Pas anak mau sekolah ke Al-Azhar. Pas anak cucu mau lahiran nggak sesar normal. Indah hidupnya. Kenapa? Karena udah nabung sama Allah. Ketika nabungnya benar sama Allah, maka cara Allah mengabulkan pun akan luar biasa. Tapi tadi, BTW, bentuknya,
tempatnya, waktunya, suka-suka Allah. Disitulah prasangka kita diuji sama Allah.